Selamat pagi kepada Bapak Juliarto, yang mana hari ini Bapak melakukan coaching dengan coachernya, yang mana sebelum kegiatan dimulai, saya ingin menanyakan bagaimana kabarnya Bapak hari ini. Baik Pak, saya hadir di sini Pak, jadi kabarnya baik sih. Jadi pada hari ini kebetulan kan saya ada tugas, jadi tugas terkait dengan melakukan coaching nanti Intan. Jadi ada beberapa hal yang menjadi tujuan saya agar nanti Pak Agus nanti bisa membantu saya terkait dengan pelaksanaan coachingnya. Ya, sebelum kita mulai daripada kegiatan coachnya nanti sama coachingnya, di sini yang ingin menjelaskan dulu tentang rubrik penilaian daripada kegiatan coaching hari ini. Yang mana nanti saya akan melihat daripada proses coaching Bapak, apakah sudah nanti sesuai dengan alur kita, ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi, dan lagi satu ada yang namanya tanggung jawab. Dan selain itu juga apakah sudah sesuai dengan prinsip daripada coaching, sesuai dengan alur kita, yaitu kemitraan, proses daripada kreatif, dan memaksimalkan daripada potensi yang Bapak miliki. Jadi sebelum coaching dimulai, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan dulu kepada Bapak. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan nanti dalam coaching yang akan Bapak lakukan nanti? Ini Pak, di dalam proses coaching nanti, karena saya meng-coaching beberapa guru yang kemarin memberikan informasi terkait dengan permasalahan pengelolaan kelasnya. Jadi mohon nanti dibantu terkait dengan kompetensi coachingnya di dalam peningkatan melakukan identifikasi, kemudian melakukan pertanyaan berbobot Pak. Setelah itu pertanyaan kedua, bagaimana kompetensi mana yang secara spesifik nanti yang ingin yang observasi terhadap Bapak? Kalau yang spesifik Pak, jadi di dalam proses coaching ini saya ada ingin peningkatan terkait dengan bagaimana memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Jadi di dalam proses coaching nanti kepada coachee, tentu saja hal tersebut karena ini membutuhkan terkait dengan bagaimana peningkatan dalam bertanya, kemudian bagaimana membuat pertanyaan dan lain sebagainya. Nah, mohon nanti Bapak bisa mengobservasi Titian. Ini pertanyaan yang ketiga, apa indikator ketercapaian dan tujuan daripada pengembangan yang Bapak inginkan? Seperti apa indikatornya dan tujuannya? Jadi kalau tujuannya mungkin tadi sudah disampaikan, bagaimana kita ingin meningkatkan terkait dengan kompetensi coaching di dalam pelaksanaan coaching itu. Nah, kemudian kedua, tentu indikatornya adalah bagaimana nanti di dalam proses coaching Titian dapat memberikan pertanyaan yang berbobot terkait dengan bagaimana guru nanti bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahannya gitu. Mungkin cukup sekian dulu pertanyaan dari Tiang. Nanti setelah selesai Bapak melakukan proses coaching dengan coachingnya, nanti mungkin ada pertanyaan lagi yang Tiang akan ingin sampaikan. Silakan. Baik Pak, terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama. Cek. Pak langsung. Pak langsung. Ini lagi. Baik. Kita mulai Pak Madi. Iya, siap. Selamat pagi Pak Madi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Niki hari ini? Kabar saya baik Pak Umar. Kita bertemu Niki di dalam ruangan Titian terkait dengan hal yang ingin yang menjadi tujuan yang ingin Pak Madi sampaikan. Jadi kemarin Pak Dewan memberikan info ke Titian bahwa Pak Madi ingin melakukan percakapan terkait dengan ada hal atau kendala yang ingin Pak Madi sampaikan di dalam proses pembelajaran. Nah, mungkin Pak Madi bisa sampaikan. Baik, terima kasih Pak Bambang atas waktunya sudah mau berkenan mendengarkan dan berdiskusi dengan saya. Jadi ada yang saya ingin diskusikan, yaitu terkait dengan bagaimana mengelola pembelajaran di kelas seperti itu Pak Bambang. Ini baik, Pak Madi ingin melakukan pengelolaan kelas Ya. Kelas. Jadi
pengelolaan kelas yang Pak Made inginkan seperti nanti. Jadi maksud pengelolaan kelas yang Pak Made ingin sampaikan ke Titian seperti nanti. Jadi begini, saya sudah mencoba untuk menerapkan beberapa metode, kemudian media-media, namun siswa masih tetap juga artinya ada yang bermain, tidak memperhatikan seperti itu. Baik Pak Made, siswanya ketika Pak Made dalam melakukan proses pembelajaran itu cenderung bermain gitu nih. Ya. Jadi Pak Made juga sudah melakukan penerapan metode. Ya. Mungkin salah satunya bisa Pak Made sampaikan metode napi yang sudah Pak Made pernah coba gitu. Mungkin selain menggunakan berceramah, saya juga sudah menggunakan media seperti presentasi video, kemudian juga ada seperti permainan juga sudah saya berikan, namun siswa tetap dia tidak aktif mendengarkan, mereka lebih cenderung untuk bermain seperti itu. Ini berarti kalau menurut Pak Made siswanya berarti Niki kurang aktif gitu nih. Ya, kurang di kelas dengan metode yang sudah Pak Made lakukan, strategi yang Pak Made lakukan, Niko siswa masih aja tetap kurang aktif gitu nih. Nah, kalau dilihat dari idealnya Pak Made menilai siswa itu seperti nanti. Jadi bagaimana pandangan Pak Made, kondisi ideal yang Pak Made sudah lakukan di kelas? Jadi kalau idealnya menurut saya siswa itu kan belajar, kemudian aktif mengikuti, tidak bermain, tidak bercanda dengan teman. Jadi sehingga apa yang guru sampaikan itu bisa diserap atau diterima oleh siswa dengan baik. Ini baik. Jadi kondisi idealnya seperti itu Made. Kalau kita skalakan gitu nih, sisi ideal 10 nika, 10 nika bayangan Pak Made nanti di kelas di dalam proses pembelajaran. Nah, kita ingin menanyakan Niki lebih lanjut, kalau dilihat dari apa yang sudah Pak Made alami di kelas kan, jadi dalam posisi ideal yang tadi, posisinya yang sekarang di mana Pak Made? Jadi kalau kita ukur nih dari 0 sampai dari 1 sampai 10, jadi 10-nya adalah kondisi ideal, kemudian dari posisi ketika Pak Made melakukan proses pembelajaran itu seperti nanti sekarang. Kalau mungkin dari skala 1 sampai 10 dengan kondisi pembelajaran saat ini, mungkin kondisi pembelajarannya ada di posisi 5 mungkin sampai di posisi 6 lah kira-kira itu. Gitu. Oh, asumsi Pak Made sekarang ada di posisi 5. Ya. Berarti dilihat dari apa yang menjadi penilaian Pak Made, Niki memang yang logika kan Niki kan Pak Made memang di kelas mengalami kendala terkait dengan keaktifan, bagaimana mengelola kelas. Nah, kalau dari posisi Niki, apa yang sudah Pak Made lakukan dengan menghadapi permasalahan seperti ini? Seperti yang saya sampaikan tadi, saya sudah mencoba memodifikasi modul pembelajaran, kemudian menggunakan metode-metode seperti tadi sudah saya sampaikan, itu sudah saya lakukan. Baik, berarti Pak Made sudah melakukan modul pembelajaran berdiferensiasi, apakah Made sudah lakukan? Nah, mungkin itu yang perlu yang belum saya lakukan adalah di dalam pembelajaran itu mungkin belum menerapkan model pembelajaran berdiferensiasi. Ini. Jadi kalau model pendekatan model pembelajaran berdiferensiasi niki, metode pembelajaran berdiferensiasi niki, jadi gambarannya nanti Titian pernah punya pengalaman Pak Made. Jadi di dalam proses pembelajaran berdiferensiasi ini kita kan bisa melakukan asesmen awal. Kemudian dilakukan bagaimana belajar berkelompok dengan tugas mandiri maupun tugas kelompok. Nah, mengatasi kendala siswa yang kurang aktif niki pengalaman Titian mungkin niki bisa Pak Made nanti mungkin terapkan dan bisa Pak Made lakukan dengan berkelompok agar mereka menjadi aktif berinteraksi dengan teman-temannya. Nah, niki permasalahan kurang aktifan siswa kan mungkin dicoba niki Pak Made. Mungkin Titian juga ada beberapa contoh-contoh pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin nanti bisa Titian sharing dengan Pak Made. Terima kasih Pak Made. Nah, niki dari permasalahan niki, bayangan Pak Made punapi apa yang akan dibutuhkan dukungan napi oleh? Mungkin ya seperti yang Pak Mas sampaikan tadi, tentunya mungkin saya perlu
dukungan dari teman-teman terkait dengan tadi yang Pak Bambang sampaikan, ada pembelajaran berdiferensiasi. Nah, mungkin itu saya perlu kerjasama dengan teman-teman yang sudah pernah berhasil menjalankan metode pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin itu menjadi salah satu nanti rencana saya ke depannya. Kemudian mungkin tadi juga Pak Bambang sempat menyampaikan tentang asesmen awal. Nah, ini juga yang menjadi poin rencana saya ke depannya, bagaimana melakukan asesmen awal supaya benar-benar mengetahui kondisi siswa saat pembelajaran. Benar Pak Menteri. Jadi kolaborasi dibutuhkan Pak Menteri di dalam sistem pembelajaran berdiferensiasi. Jadi memang kita perlu mendiskusikan dengan teman-teman, kemudian cari pengalaman, kemudian ATM lah, amati. Selamat pagi Pak Juli. Tadi Bapak sudah melakukan proses coaching dengan coachingnya, yang mana sekarang yang ingin melakukan daripada pertanyaan pasca supervisi yang Bapak lakukan tadi dalam proses coaching. Yang mana yang pertama yang ingin yang tanyakan yaitu apa yang sudah Bapak lakukan pada saat daripada coaching terkait indikator pengembangan yang Bapak inginkan. Baik Pak, terima kasih Pak atas ini pada hari ini kan kita melakukan diskusi terkait dengan coaching yang sudah Ditiang lakukan. Nah, ada hal-hal di dalam proses coaching yang Ditiang sampaikan tadi, artinya ada beberapa ketercapaian di dalam proses pengembangan yang Ditiang inginkan. Nah, yang pertama kemitraan, kan kemitraan Ditiang dengan tadi yang Ditiang melakukan coaching dengan Pak Madi Dasano sebagai guru di kelas 10 jadi melakukan juga yang namanya proses kreatif Pak. Jadi dalam proses coaching nah tentu di situ Ditiang juga melakukan proses memaksimalkan potensi terkait dengan apa yang menjadi tujuan dari yang disampaikan oleh Pak Madi Dasano selaku coach beliau. Nah, kemudian di situ juga Ditiang melakukan proses dalam mengcoaching adalah menggunakan proses alur kita. Jadi di situ Ditiang melakukan bagaimana apa yang menjadi tujuan dari Pak Madi Dasano. Kemudian yang kedua adalah Ditiang melakukan identifikasi masalah terkait dengan bahwa beliau melakukan proses kegiatan pembelajarannya itu ada permasalahan-permasalahan yang ingin disampaikan dan dicarikan solusinya. Kemudian di situ dilakukan proses bagaimana Ditiang menggali aksi atau rencana aksi yang ingin beliau dapatkan terkait dengan kebutuhannya nanti yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian baru rencana aksinya itu dilanjutkan dengan tindak lanjut, yaitu kapan dia akan melaksanakannya, Pak. Nah, itu yang lakukan. Terus mungkin yang ingin menyampaikan daripada catatan daripada observasi yang dia lakukan tadi, yang mana tadi Bapak sudah melakukan proses coaching sudah sangat baik sesuai dengan alur daripada Tirta. Setelah itu yang mana juga proses coaching Bapak itu sudah sesuai juga dengan kompetensi inti daripada coaching. Ya seperti yang Bapak bilang tadi, ada presensial, kehadiran penuh, yaitu mendengarkan dengan aktif, dan lagi satu meningkatkan daripada potensi yang ada. Nah, itu pertanyaan yang terakhir daripada pasca supervisi ini, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan daripada hasil coaching yang telah Bapak lakukan? Pak, baik Pak. Jadi di dalam proses coaching tadi juga Ditiang sebenarnya ingin bagaimana memberikan pertanyaan berbobot. Jadi di dalam proses coaching nah tentu memerlukan persiapan Pak, persiapan dalam arti bagaimana kita harus memiliki kompetensi daripada coaching bagaimana kita hadir di situ dengan penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, kemudian memaksimalkan potensi. Nah, di situ baru nanti kita bisa membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot dalam rangka melakukan eksplorasi atau penggalian terkait dengan solusi yang akan didapatkan. Nah, ini ke Bapak.
Cuma itu pertanyaan dari Tiang, dan terima kasih atas waktunya untuk melakukan observasi hari ini, dan saya ucapkan selamat pagi. Terima kasih Pak. Nih, terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih.